Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa tingkat 1, pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan istirahat tidur, yang merupakan satu kebutuhan dasar manusia. Jadi biasanya kalau kita ketemu dengan pasien di rumah sakit, salah satu keluhan yang sering mereka rasakan adalah, "Suster maaf saya tidak bisa tidur semalaman, suster kenapa suster saya tadi malam tidurnya hanya 2 jam, bolak-balik kiri kanan, sudah subuh suster, tidak bisa sama sekali memejamkan mata." Berarti yang mengalami gangguan adalah kebutuhan istirahat tidurnya. Nah sekarang kita coba sama-sama melihat apa sebenarnya definisi dari istirahat dan apa sebenarnya definisi dari tidur. Definisi dari istirahat adalah keadaan rileks, tidak ada tekanan emosional, dan juga kondisi ini, tidak beraktivitas dan, tenang, itu istirahat. Jadi adalah kondisi rileks, tanpa tekanan emosional, tidak melakukan aktivitas apapun, dan membutuhkan ketenangan. Nah, itu adalah istirahat. Kemudian, apa definisi tidur? Tidur adalah kondisi tidak sadar, beda dengan istirahat tadi. Kalau istirahat kita masih dalam kondisi sadar tapi rileks, santai, misalnya sambil nonton TV, tidak ada sama sekali aktivitas-aktivitas yang berat yang membuat tekanan emosional. Tenang, membuat kita rileks. Ah, itu adalah istirahat. Sedangkan kalau tidur tidak sadar, tidak tidak sadar ini maksudnya dalam kondisi terlelap. Kan kalau orang sadar itu dipanggil namanya menyahut. Kalau tidur tidak. Jadi dalam kondisi tidak sadar, di mana secara bisa dibangunkan tapi dengan stimulus. Artinya stimulus misalnya orang lagi tidur saya cubit tangannya, oh iya kenapa kenapa, baru terbangun. Ah, itu tidur. Tidur itu adalah kondisi tidak sadar di mana individu itu dapat dibangunkan tapi dengan stimulus. Itu bedanya. Bedanya istirahat dengan bedanya tidur. Jadi tidur sama sekali dia tidak bisa adalah kondisi tidak sadar sama sekali. Kondisi tidak sadar ini artinya kalau manusianya dalam kondisi tidak tidur, kita panggil namanya tanpa perlu kita cubit tangannya dia menyahut. Tapi kalau dalam kondisi tidur, dia perlu adanya stimulus untuk bisa dibangunkan. Stimulusnya berupa apa? Dipukul-pukul bahunya sambil dipanggil namanya baru bangun, dicubit tangannya baru bangun. Itu adalah stimulus untuk membangunkan. Berarti dia dalam kondisi tidur. Apa fisiologis tidur itu? Kita lihat sama-sama. Bahwa di dalam batang otak kita itu ada 2 sistem yang mengatur, keterjagaan kita, yaitu reticular activating system atau RAS, ada juga yang namanya bulbar synchronizing region atau BSR. RAS ini adalah untuk kewaspadaan. Jadi jadi kalau misalnya orang itu terjaga karena nyeri, terjaga karena nyala lampu, kan misalnya begitu. Ada orang nggak bisa tidur kalau lampu menyala terang. Ada orang yang tidak bisa tidur ketika sakit kepalanya. Ada orang yang tidak bisa tidur karena ribut sekali. Semua ini adalah hal-hal yang membuat reticular activating system atau sistem keterjagaan kita terstimulus, terangsang. Jadi, kalau ada orang tidak bisa tidur karena nyala lampu, berarti reticular activating systemnya terangsang karena lampu yang terang menyala. Ada orang tidak bisa tidur karena memang seharian ini sakit kepalanya. Berarti nyeri pada kepalanya itu mengakibatkan reticular activating systemnya atau sistem keterjagaannya itu terangsang. Jadi orang itu tidak bisa tidur bisa jadi karena banyak faktor yang saya katakan tadi. Karena nyeri, karena ribut, karena lampu, karena lingkungan yang tidak nyaman, karena tempat tidurnya tidak empuk, tidak sama dengan saya tidur di rumah, sehingga mengakibatkan saya tidak bisa tidur semalaman. RAS saya, reticular activating system RAS, sistem keterjagaan manusia yang berada di batang otak terangsang, terstimulus. Stimulusnya oleh apa? Itu tadi yang saya katakan, bisa tadi karena nyeri, pendengaran bisa kenapa ribut sekali ini? Nah, ribut itulah yang mengakibatkan rasnya terstimulus. Nyeri sakit sekali kepalaku. Nyeri yang dirasakan itulah yang mengakibatkan rasnya terstimulus. Sehingga mengakibatkan apa? Pasien tidak bisa tidur sama sekali. Sedangkan kalau BSR, bulbar synchronizing regio, itu sistem tidur kita di kepala. Nah, dengan pada saat orang tidur,
akan dilepaskan serotonin dari BSR sehingga orang itu tertidur. Lelap dia tidur. Nah, tapi kalau misalnya sudah ada rangsangan nyeri, ribut, banyak yang dia pikir, akibatnya dia nggak bisa tidur. Pikirannya yang lagi galau, banyak hal yang dia pikirkan, mungkin belum bayar SPP dan sebagainya, secara pemikiran, secara emosional pada pemikirannya itu mengakibatkan reticular activating systemnya terstimulus. Jadi ada dua sistem di belakang otak kita, ada RAS, ada BSR. Kalau BSR itu berefek pada kita bisa tidur dengan nyenyak, sedangkan kalau RAS berefek pada kita nggak bisa tidur sama sekali. Ketika ada yang merangsang. Rangsangannya seperti apa? Ya bisa nyeri, bisa karena pendengaran, karena ribut, bisa karena lampu yang terang menyala, atau gelap sama sekali saya tidak bisa tidur. Itulah yang bisa mengakibatkan reticular activating kita terangsang. Oke, nah tahapan tidur ini, kalau kalian pernah mendengar, ada yang namanya non-rapid eye movement dan ada yang namanya rapid eye movement. Yang mana non-rapid eye movement ini? Non-rapid eye movement ini adalah kondisi di mana dari seorang itu sadar menjadi tidak sadar. Dari seorang itu, dari tahapannya itu, dari orang belum tidur menjadi tidur. Itu adalah non-rapid eye movement. Di mana tahapannya kita lihat, tahapan tidur NREM itu diawali dengan mimpinya berkurang. Tekanan darahnya mulai pelan-pelan turun. Kecepatan pernafasannya mulai turun. Jadi kan ini orangnya dari sadar. Dari Anda masih sadar, masih pegang HP, balas chat temanmu, kemudian tiba-tiba mau mulai terlelap tidur itu dengan kondisi nafas sudah mulai turun pelan-pelan. Tekanan darah juga mulai turun pelan-pelan. Nah, itu adalah kondisi tahapan NREM. Di mana tahapan NREM ini ada 4. Ada tahap pertama. Di tahap pertama itu adalah tahap transisi. 5 menit. Beralih dari sadar menjadi tidur. Seseorang merasa kabur, mulai rileks, mata sudah bergerak kanan kiri, sudah mulai terlelap ini. Jantung dan pernafasan itu mulai turun secara pelan-pelan. Nah, di sini kondisinya di tahap pertama ini, orang itu masih mudah dibangunkan di tahap pertama. Itu adalah tahapan kita tidur. Di tahapan kedua, mulai tidur ringan. Tubuh sudah mulai menurun. Mata masih bergerak, tapi sudah mulai turun kecepatan pergerakannya. Suhu tubuh, metabolisme sudah mulai menurun semua. Tahapan ini dikatakan sleep spindles. Jadi kalau itu maksudnya nih gelombang otak itu begini, ada yang namanya EEG, elektroencephalogram, di mana kalau orang lagi tidur itu direkam otaknya itu gelombangnya itu lurus. Tapi kalau ada orang yang pada saat direkam otaknya gelombangnya itu kayak naik turun itu belum tidur. Tapi kalau gelombangnya itu dia lurus, nah itu sudah tidur itu. Nah, di tahap kedua ini dia tuh antara 10 sampai 15 menit. Tahap kedua. Kemudian di tahap ketiga penurunan sudah terjadi penurunan. Di tahap ketiga ini pasien sudah sulit dibangunkan. Ini proses fisiologis tidur kita ya, bukan hanya pasien ya. Kita pun juga begini juga tahapannya kita bisa tidur. Tidak ada orang langsung tertidur. Dia akan melewati fase-fase ini. Tahap pertama dulu mulai pelan-pelan, nafasnya mulai turun dengan pelan-pelan, kecepatan detak jantungnya juga turun dengan pelan-pelan. Di tahap pertama mudah dibangunkan. Di tahap kedua mulai terjadi penurunan, suhu tubuh mulai menurun. Intinya ini kita sudah dalam kondisi sudah siap tidur. Nanti di tahap ketiga, tahap di mana sudah sulit dibangunkan. Itu adalah tahap ketiga dari non-rapid eye movement, NREM. Di tahap keempat, di sini kondisinya rileks. Sudah jarang bergerak. Jadi kita di tahap keempat NREM itu nggak bergerak sama sekali, jarang bergerak. Karena kondisi ini kita sudah tidak sadar, sudah nyenyak tidurnya ini di tahap keempat. Lalu bagaimana tahap kita mau bangun? Itu adalah tahap REM. Jadi kalau tadi NREM adalah dari tahap sadar menjadi tidak sadar, sedangkan kalau REM, rapid eye movement, adalah dari tidak sadar menjadi sadar. Pada saat ini, dekat-dekat orang sudah mau bangun, biasanya itu kalau kita mau bermimpi, kita itu bermimpinya itu di fase-fase dekat-dekat bangun. Nah, itu namanya sudah mau masuk ke tahap rapid eye movement, di mana orang itu sudah mulai dekat-dekat bangun. Ya karena memang setelah orang bermimpi tiba-tiba kaget bangun. Kan begitu, secara fisiologisnya ya.
Normalnya begitu kita. Jadi bermimpi, setelah bermimpi langsung bangun. Nah, berarti memang fasenya orang bermimpi itu adalah saat sudah masuk ke tahap rapid eye movement, di mana pada saat ini mulai mimpi bermacam-macam. Jantung sudah mulai tidak teratur kecepatannya, sudah mulai mau kembali ke tahap normal. Tekanan darah juga begitu. Gerakan mata sudah mulai cepat. Nah, di tahap di mana orang sudah mau siap-siap bangun tidur. Itu adalah rapid eye movement. Kalau tadi non rapid eye movement kita sudah mau tidur. Sedangkan rapid eye movement dari tidak sadar menjadi sadar. Di mana dari kita tadi terlelap tidur menjadi terbangun. Di sini mulailah orang itu kadang memimpi macam-macam, mengigau. Itu adalah fase-fase di mana sudah orang mau dekat-dekat bangun. Nah, kalau kita sini siklus tidur, kita melewati tidur NREM dan REM itu siklus yang kompleks normalnya berlangsung 1,5 jam dan setiap orang biasanya melalui 4 hingga 5 siklus selama 7 sampai 8 jam tidur. Jadi bayangkan orang itu biasanya melalui 4 hingga 5 siklus selama 7 sampai 8 jam. Siklus tersebut dimulai dari tahap NREM berlanjut ke tahap REM. Tahap NREM 1 sampai 3 berlangsung selama 30 menit, kemudian diteruskan ke tahap 4 selama kurang lebih 20 menit, dan setelah itu individu kembali ke tahap 3 dan 2 selama 20 menit, tahap 1 REM muncul sesudahnya dan berlangsung selama 10 menit. Begitu terus, berulang terus, sampai akhirnya pasien masuk ke dalam fase dia terbangun. Kemudian yang mempengaruhi kualitas tidur itu ada yang penyakit, lingkungan, kelelahan, gaya hidup, stres. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur. Penyakit yang mengakibatkan orang secara fisik mengalami gangguan nyeri misalnya, itu juga bisa mengakibatkan orang tidak bisa tidur. Lingkungan yang tidak nyaman, ribut, bising, bau yang menyengat mengakibatkan orang tidak bisa tidur. Kelelahan yang sangat berlebihan kadang-kadang membuat orang itu tidak bisa untuk tidur dengan baik. Gaya hidup yang kadang-kadang kalau kita lihat perawat-perawat di rumah sakit yang dinasnya malam harus terjaga sehingga mengharuskan mereka pagi tertidur, akibatnya itu siklus tidur yang berubah ini yang mengakibatkan kualitas dan kuantitas tidur perawat itu mengalami gangguan. Stres juga bisa mengakibatkan orang tidak bisa tidur. Nah, gangguan tidur ada ini ya, ada insomnia, parasomnia, hipersomnia, narkolepsi, dan apnea. Jadi tidak hanya insomnia ya, itu gangguan tidur, ada parasomnia, hipersomnia, narkolepsi, dan apnea. Insomnia ini ada 3, ada yang insomnia inisial, intermittent, dan terminal. Sedangkan parasomnia adalah perilaku yang dapat mengganggu tidur atau muncul saat seorang tidur. Kalau hipersomnia itu kebalikan dari insomnia. Tidur berlebihan terutama pada siang hari itu hipersomnia. Narkolepsi adalah rasa kantuk yang tidak tertahankan yang muncul secara tiba-tiba. Itu narkolepsi. Apnea itu adalah apnea jadi pada saat dia tidur tiba-tiba tidak bernafas, terhenti nafas secara periodik. Itu namanya apnea pada saat tidur. Ini gangguan-gangguan tidur ini. Nah, bagaimana meningkatkan kualitas tidur kita? Meningkatkan kualitas tidur kita itu yang pertama adalah ini. Ada 2 ya tadi dijadikan contoh di sini, ada namanya teknik relaksasi otot. Teknik relaksasi otot ini seperti ini caranya. Pertama duduk di atas kursi, kemudian kita mulai dengan cara mengerutkan muka, lalu kemudian merilekskan muka, mengerutkan muka, merilekskan muka. Lalu setelah itu di langkah ketiga adalah menaikkan kedua tangan, kemudian menurunkan lagi, menaikkan lagi, menurunkan lagi. Lalu latihan keempatnya adalah menaikkan bahu, menurunkan lagi bahu, menaikkan bahu, menurunkan lagi bahunya. Ini hitungannya 7 setiap gerakan ya. Di poin kelima, menaikkan kaki, kemudian menurunkan lagi secara rileks, menaikkan lagi, dan menurunkan lagi. Di langkah keenam, menarik nafas pelan-pelan, kemudian membuangnya lewat hidung, menarik lagi, kemudian membuang. Nah, itu adalah langkah ke-6. Ini namanya relaksasi otot. Kemudian bagaimana teknik relaksasi nafas dalam? Hampir sama, cuma kalau relaksasi nafas dalam ini, dia hanya gerakan membuang, menarik nafas dan membuang nafas. Menarik nafas, membuang nafas. Ini dia prosedurnya ya. Tarik nafas panjang dengan tenang, kemudian sambil menurunkan bahu, hembuskan nafas secara perlahan dari mulut, rasakan aliran besar udara yang keluar dan masuk, dan fokuskan pikiran ke sana. Jadi tarik nafas,
buang